melihat angka kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang terus meningkat. Hingga angka kematian tenaga kesehatan di Indonesia, pemerintah bersama Kementerian Kesehatan akan memberikan vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan dengan tujuan sebagai booster imun selama menangani pasien COVID-19. Meningkatnya angka terkonfirmasi positif COVID-19 membuat fasilitas kesehatan dan juga tenaga kesehatan mengalami kesulitan. Tak hanya itu, jumlah tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 sepanjang masa pandemi sudah mencapai ribuan. Dan menurut data lapor COVID, hingga 9 Juli 2021 lalu, sudah ada 1.183 tenaga kesehatan yang meninggal dunia. Melihat jumlah nakes yang terus berguguran tersebut, pemerintah bersama dengan Kementerian Kesehatan berusaha memberikan perlindungan tambahan melalui vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Rencananya vaksin dengan jenis Moderna tersebut akan diberikan kepada tenaga kesehatan di pekan ketiga bulan Juli ini. Baik, dan untuk membahas lebih lanjut tentang vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan, mengapa perlu dilakukan dan seberapa mendesaknya vaksin tahap ketiga ini diberikan kepada tenaga kesehatan, kita akan berbincang bersama Profesor Sujatmiko selaku anggota Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional dari ITAGI. Selamat pagi Prof, apa kabar? Pagi Dika, apa kabar? Sehat Dika? Alhamdulillah Prof, sehat. Prof juga harus sehat ya? Amin, terima kasih. Baik, Prof, ini ada pemberlakuan lagi bahwa akan ada pemberian vaksin dosis ketiga bagi tenaga kesehatan yang semula tadinya hanya 2 dosis. Ini kenapa dan seberapa perlu vaksin dosis ketiga ini? Ya, sebelum masuk untuk nakes, kita ingatkan kembali bahwa sampai hari ini orang Indonesia yang meninggal karena COVID sudah mencapai berapa tuh? 69.000 ya, sekitar itu ya sudah ya, kemudian 69.000 dan sekarang dalam minggu-minggu terakhir rata-rata sekitar 900 sampai 1.000 orang tiap hari. Itu penting. Nah, apa dampaknya? Bahwa di rumah sakit, puskesmas banyak sekali yang datang berbondong-bondong sakit minta dirawat, sehingga semua UGD, puskesmas, rumah sakit itu penuh sehingga antrian panjang. Nah, apa dampaknya? Bahwa tenaga-tenaga kesehatan kita itu terpapar jauh lebih hebat, ya, virus yang menyerang para tenaga kesehatan kita itu jauh lebih hebat, lebih banyak daripada kepada orang-orang biasa, orang-orang yang tidak bekerja di bidang kesehatan, ya. Sehingga yang sudah meninggal itu total 1.100 lebih, ya. Dokter itu 472, dokter gigi 45, perawat 351 perawat, bidan 172, apoteker 10, dan sebagainya. Jadi 1.141 sampai 11 Juli kemarin banyak. Nah, oleh karena beliau-beliau itu bekerjanya berhadapan dengan pasien COVID yang begitu banyak tiap hari, dan ada varian baru yang lebih cepat menular, maka ada sebagian yang meninggal, betul sekali, ya. Jadi sebenarnya mohon maaf ya, kita turut berduka cita dan kita terima kasih atas pengabdian mereka. Tetapi memang sebenarnya vaksin walaupun sudah 2 kali tidak bisa melindungi 100%. Itu tidak bisa. Karena kalau kita baca efikasi vaksin Sinovac misalnya di Indonesia 65%, di Turki 80 sekian persen, di Chili 87% atau 70 sekian persen di Chili. Apa artinya? Walaupun sudah divaksinasi, masih ada risiko sakit dan meninggal. Dan dari 55 orang dokter yang meninggal, ternyata ada yang sudah divaksin 2 kali, ada yang belum pernah divaksin. Demikian juga perawat, karena beberapa hal tertentu belum sempat divaksin atau belum boleh divaksin. Nah, berdasarkan itu dan berdasarkan juga kajian dari beberapa negara lain, pemerintah kita berniat untuk melindungi tenaga kesehatan kita dengan menambahkan satu kali vaksin lagi untuk memperkuat kekebalan yang ada. Karena berdasarkan kajian di beberapa negara maupun kajian di Indonesia, bahwa setelah 3 bulan sudah mulai menurun, 6 bulan sudah mulai menurun. Jadi ada beberapa negara yang memulai setelah 6 bulan di imunisasi yang kedua, ya, itu diberikan suntikan yang ketiga.
Gitu. Itu kira-kira tujuan betul sekali melindungi supaya nakes-nakes kita tidak lagi meninggal. Tetapi sebenarnya dengan 2 kali saja untuk masyarakat umum sudah cukup, karena penelitian di Jakarta pada bulan Maret April kemarin dari 91.000 orang yang sudah divaksin itu yang timbul gejala hanya 6%. Yang dari 91.000 yang divaksin 2 kali, yang meninggal hanya 2%. Artinya apa? Penelitian sementara di Jakarta bahwa vaksin dengan 2 kali untuk masyarakat umum bisa melindungi sampai 98%. Tetapi untuk tenaga kesehatan, memang karena tenaga kesehatan itu tiap hari berketemu, terutama yang berhadapan langsung dengan pasien COVID, itu serangannya lebih banyak, jumlah virusnya lebih banyak, dan ada varian baru, maka perlu ditambah dengan 1 kali lagi. Gitu-gitu kira-kira Mbak Dika. Baik, Prof. Ini memang kita harapkan agar lebih, istilahnya lebih kuat lagi menghadapi pandemi ini. Dan apakah penambahan vaksin menambah efikasinya atau justru memperbaharui atau membooster antibodi atau imunnya? Nanti kita bahas tapi setelah jeda ya, Prof ya. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.